Halo Horas, salam jumpa kembali saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Sehat selalu ya, dan tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, di akhir pekan ini sebelum kita melanjutkan aktivitas kita berikan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan juga sumber inspirasi untuk kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di akhir pekan ini Sabtu tanggal 26 Juli diambil dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3. Akan saya bacakan untuk kita semua dari Alkitab TB2. Dikatakan demikian, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang terhadap yang lain makin kuat di antara kamu. Itulah saudaraku kata-kata Paulus yang memberikan semangat kepada jemaat di Tesalonika pada waktu itu, mengingat iman mereka yang semakin bertumbuh dan juga kasih mereka seorang terhadap yang lain semakin kuat. Disinilah seorang pemberita Injil, dikatakan Paulus, dia selalu mengucap syukur kepada Allah. Nah, sangat luar biasa, enak sekali saudaraku kalau ada orang lain berjumpa dengan kita karena kebaikan kita, karena kelemah lembutan kita, karena kita selalu tetap mengeluarkan aura yang positif. Maka orang lain yang selalu bersama dengan kita bersyukur kepada Tuhan dan selalu mengatakan, untunglah saya ketemu dengan saudara, untunglah saya berbicara dengan saudara, untunglah saya begini, untunglah saya begini. Itu sesuatu hal yang sangat positif saudaraku, karena sekali lagi sebagaimana di renungan-renungan sebelumnya, tidak mungkinlah kita bersyukur kepada Tuhan kalau ada orang yang jahat atau menjahili kita. Misalnya ada orang yang membencimu, ada orang yang memaki-maki kamu, terus langsung kepada Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan karena Anda sudah memaki-maki saya. Itu sebagai manusia biasa saya pikir sangat sulit kita laksanakan. Tetapi di sini Paulus dia bersyukur karena apa? Karena iman jemaat di Tesalonika itu makin bertambah dan kasih mereka seorang terhadap yang lain itu makin kuat. Nah, inilah menandakan bahwa firman Tuhan itu bekerja, hidup di dalam kehidupan mereka. Nah, itu juga yang sekaligus mengingatkan kita saudaraku, kalau firman Tuhan itu hidup, bekerja, dan kita selalu tetap mau membuka hati untuk dituntun, untuk dibimbing, dan untuk disertai oleh Roh Kudus, maka disitulah iman kita bertumbuh dan juga kasih kita terhadap seorang dengan yang lain semakin kuat. Nah, itulah tandanya bahwa kita benar-benar taat kepada Yesus. Dan inilah sebenarnya saudara yang dikehendaki oleh Tuhan dari kita, supaya iman kita bertumbuh, kemudian cinta kasih kita kepada orang lain itu juga semakin kuat. Maka disitulah kita selalu tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain. Berkali-kali saya katakan di dalam renungan-renungan saya sebelum-sebelumnya, Amang Inang, bahwa menjadi berkat bagi orang lain itu tidak melulu memberikan uang, tidak. Tetapi bagaimana kita melalui sikap, melalui perbuatan, melalui tingkah laku, sehingga orang lain merasa nyaman, kemudian orang lain merasa berbahagia, orang lain merasa tenang kalau dia sudah bersama dengan kita. Disinilah saya pikir saudaraku, iman kita itu benar-benar ya bersinar, dan juga cinta kasih itu benar-benar kita terapkan kepada orang lain. Saudaraku, marilah kita selalu tetap bertumbuh di dalam iman. Berkali-kali kita diingatkan melalui khotbah, melalui pengajaran, melalui pembacaan firman Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain melalui sikap dan perangai dan perilaku kita, baik di rumah, baik di jalan, baik di tempat kerja, baik di gereja atau dimanapun. Tapi bagaimana mungkin kita, saudaraku ya, bagaimana mungkin kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain kalau karena sikap kita,
Kalau karena pendirian kita, kalau karena perangai kita, orang lain menjadi malas berteman dengan kita. Janganlah kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi biarlah kita hadir ya untuk menjadi solusi bagi orang lain. Karena kalau seperti itu yang terjadi, maka kehidupan kita juga dimanapun kita berada pasti akan selalu menjumpai damai sejahtera. Karena bisa saja saudaraku, kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan sentuhan cinta kasih dari orang lain, kita membutuhkan perhatian dari orang lain, kita membutuhkan kekuatan, kita membutuhkan penghiburan dari orang lain. Oleh karena itu, janganlah kita hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi marilah kita melihat siapa tetangga, siapa orang di kiri kanan kita, siapa saudara kita, dan yang lain-lain. Disinilah kita bisa selalu tetap bersyukur kepada Tuhan. Jadi Paulus di sini mendorong umat di Tesalonik supaya mereka jangan berhenti beriman. Kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Berarti firman Tuhan itu bertumbuh di dalam hati mereka, dan itulah sukacita para pemberita firman. Dan saya juga sebagai pendeta harus saya katakan bahwa itulah sukacita saya sebagai pendeta yang melayani di gereja, kalau jemaat itu bertumbuh di dalam iman, kemudian semakin bertambah-tambah jemaat yang semakin takut akan Tuhan, yang semakin rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin bergereja, rajin melakukan yang baik, dan menjadi orang yang bisa dipercaya dimanapun dia berada. Tentu saja sebagai pendeta saya sangat bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Berarti imannya bertumbuh, firman Tuhan itu hidup di dalam dirinya. Demikian jugalah kita dimanapun kita berada saudaraku, marilah kita selalu tetap menunjukkan perilaku-perilaku yang baik, yang positif, dan yang selalu menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain itu bersyukur kepada Tuhan, dan dengan demikian nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Terpujilah nama Allah dalam Yesus Kristus, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana Paulus bersyukur karena iman dan kasih dari jemaat di Tesalonika bertumbuh dan semakin kuat. Demikian jugalah kami. Biarlah iman kami juga bertumbuh dan kasih kami juga semakin kuat, sehingga orang lain bersyukur kepada Tuhan. Demikian juga kami Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan kami untuk melakukan itu supaya kami bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Berkatilah kami, berkati jemaat-Mu Tuhan yang saat ini beraktivitas dimanapun mereka berada. Biarlah imannya, cinta kasihnya bertumbuh dan semakin kuat di dalam Yesus. Berkati mereka yang sakit, Tuhan beri kesembuhan dan kesehatan. Yang berbeban berat, Tuhan angkat bebannya, Tuhan beri kelegaan. Dan yang berkebutuhan khusus, Tuhanlah yang senantiasa menjaga memelihara hidupnya. Tuhan, berkatilah jemaat-Mu ini. Jika ada beban, tekanan hidup, persoalan yang mereka hadapi, biarlah Tuhan campur tangan, sehingga mereka Tuhan merasakan tangan-Mu yang campur tangan dalam perjalanan hidupnya. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dan berkatilah kami Tuhan hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian saudaraku, renungan kita pada akhir pekan ini. Selalu tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain melalui sikap iman yang teguh dan juga cinta kasih kita yang semakin kuat kepada orang lain. Dan ingat, besok hari Minggu loh, jangan lupa datang bergereja, beribadah, bersekutu, mendengarkan firman Tuhan. Sehat selalu amanginangnya, dan syukurilah hari ini. Esok akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam hormat.